Selamat siang Bu Marta, apa kabarnya Bu? Selamat siang Bu, kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya Bu. Ibu siang ini ada coaching ya sama Ibu Rivena ya Bu ya? Iya benar sekali Bu, saya berencana jam 2 siang nanti akan melakukan coaching bersama Bu Rivena. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya di sini mengamati proses coaching Ibu yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Rivena. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Nuri yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya nanti melakukan coaching dengan Ibu Rivena nanti Bu. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu nanti melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur Tirta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang Ibu punya ya Bu ya. Iya Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu Bu adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Bu, restif, kemudian as, kemudian sumeres, dan juga appreciate ya Bu ya. Iya Bu, iya. Resip itu Bu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach Bu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa menerangkan pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti ya Bu ya. Iya. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan tadi Bu. Baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu? Iya Bu, nanti pada saat melakukan coaching, saya ingin melaksanakan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian tentang mendengarkan dengan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga yang Ibu ingin kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi Bu? Ya, kalau ditanya bagian yang paling spesifik, mungkin menurut saya Bu, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya Bu. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu saya observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Nuri. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada saat coaching nanti? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak
dan saya lebih mendengar Bu Nuri. Kemudian berbicara serta nanti saya bebas dari judgement, kemudian asumsi maupun asosiasi Bu. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar coaching saya nanti Bu. Baik Bu, demikian ya Bu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Bu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya Ibu bersama Ibu Revena. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita ketemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching Ibu yang Ibu laksanakan nantinya ya Bu ya. Baik Bu Nuri, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Revena nanti Bu. Ya baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu Marta. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Nuri, terima kasih Bu Nuri. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Revena, bagaimana kabar Ibu pada hari ini Bu Revena? Selamat siang Bu Marta, puji Tuhan kabar saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Saya sehat Bu, baik Bu. Nah, ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching nih Bu Revena ya. Coaching yang akan kita laksanakan itu tentunya melalui alur Tirta Bu Revena. Nah, lalu di awal yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu Revena? Yang saya harapkan ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya berceritakan sama Ibu, saya dapat gambaran yang apa yang perlu saya lakukan Bu. Baik Bu, memangnya ada masalah apa ya Bu Revena? Begini Bu, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat belajar Bu, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Baik Bu, tadi Bu bilang ada satu orang siswa yang kurang bersemangat ya Bu ya dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Revena sendiri ya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran yang Ibu berikan Bu? Oh iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia Bu, karena teks yang disajikan itu akan terlalu panjang. Jadi anak itu malas membaca dan mengikuti pembelajaran saya. Itu sih Bu yang berdasarkan pengamatan saya. Baik Bu, berdasarkan yang Ibu amati tadi dan Ibu sudah sampaikan kepada saya. Nah, kira-kira Bu Revena, apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya, baik seperti murid-murid yang lainnya. Baik Bu, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Revena lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Bu? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Nah, jadi Bu, hal yang saya akan lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak breaking dan melihat media pembelajaran yang menarik agar minat untuk belajar bersama saya Bu. Baik Bu, saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, metode apa yang sudah pernah Ibu Revena lakukan Bu di kelas? Ada, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan
menyampaikan pesan dibaca oleh mereka secara berantai, secara otomatis. Siswa telah membaca teks dan disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Revena. Saya sangat salut dengan Ibu ya Bu ya. Nah, jika kita rating tuh Bu dari skala antara angka 1 sampai 10 Bu Revena, menurut Ibu Revena seberapa tingkat keberhasilan metode yang menarik minat belajar murid tersebut Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya di antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Revena lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Revena? Saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga selingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai dan yang tadi saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi yang terkait mengajar dan berpihak kepada murid-murid saya agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Bu Revena. Nah, siapa Bu yang kira-kira bisa membantu Bu Revena nih dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut Bu? Ya, yang membantu saya untuk menyusun rencana ini Bu, ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya berkomunikasi kepada wali kelas atau murid-murid ataupun orang tua siswa Bu. Iya Bu, benar sekali ya Bu Revena ya. Nah, kira-kira Bu Revena, berapa lama Bu Revena waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin capaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Iya Bu, benar tidak ada yang instan ya Bu ya. Nah, kapan Bu Revena kira-kira bisa memulai rencana yang Ibu bicarakan tadi kepada saya Bu? Wah, kayaknya Bu secepatnya Bu, karena saya terapkan secepatnya saya terapkan Bu, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi seorang pendidik Bu. Baik Bu Revena. Nah, kemudian nih Bu Revena, komitmen seperti apa yang Bu Revena lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik Bu? Oh iya Bu, saya akan konsisten Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru di sekolah saya Bu. Jadi walaupun di luar sekolah juga untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagi metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Baik Bu. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu Revena? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya Bu. Baiklah Bu Revena, semoga rencana yang Ibu bicarakan tadi dengan saya itu dapat berjalan lancar ya Bu Revena ya. Nah, bagaimana Bu Revena perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya Bu? Saya merasa lega Bu ya. Senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan hasil dari perbincangan kali ini. Oh, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu Revena? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak loh Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan
permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu Rivena. Sama-sama ya Bu Rivena, semoga kita bisa terus saling berbagi Bu Rivena. Sampai jumpa ya Bu Rivena. Selamat siang Bu Rivena. Selamat siang, Bu Marta. Sampai jumpa kembali ya Bu Rivena. Ya, sampai jumpa kembali juga, Ibu Marta. Wah, Bu Marta, luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching Bu Marta? Iya Bu, saya setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu Nuri. Nah, saya juga merasa sangat bahagia Bu, karena bisa bercerita banyak dengan coach saya Bu Rivena, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Rivena tadi bisa tersampaikan Bu dengan leluasa Bu tentunya. Baik Bu Marta ya. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Marta harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi Bu, saya rasa saya sudah mampu menerapkan dan fokus terhadap coaching saya tadi Bu. Kemudian dengan mendengarkan secara aktif tentunya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan alur tirta Bu. Baik Bu Marta. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Ya, menurut saya sudah tercapai Bu Nuri. Izinkan saya ya Bu Marta menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya Bu Nuri, silahkan Bu Nuri. Baik Bu, berdasarkan observasi saya tadi Bu, menurut saya Bu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Bu ya, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan dengan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Marta sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai sih Bu ya. Iya Bu, saya senang mendengarnya Bu Nuri. Terima kasih Bu Nuri atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya Bu. Sama-sama Bu Marta. Nah Bu Marta, dari hasil coaching baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Iya baik Bu Nuri, jadi berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan Bu Nuri ya, latihan lebih intens dengan mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya saya akan melakukan kegiatan coaching ke depannya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya Bu, dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Bu Nuri. Baiklah Bu Marta, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik gitu ya Bu Nuri. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi ya Bu ya? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu Nuri. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Marta. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih Bu Nuri.